Kadang yang membuat hidup terasa berat bukan karena apa yang kita alami, tapi karena kita terlalu yakin harus terus mengejarnya. Mengejar validasi, mengejar hasil, mengejar waktu yang seakan selalu lebih cepat dari langkah kita sendiri. Dan bisa jadi, selama ini kamu berpikir kalau semuanya belum tercapai karena kamu kurang cepat, kurang keras, kurang ngotot. Tapi apa jadinya kalau kenyataannya justru sebaliknya? Bagaimana jika justru dengan berhenti mengejar dan mulai menarik, semesta bisa bekerja dengan cara yang lebih tenang, lebih selaras dengan dirimu sendiri? Di titik ini, mungkin kamu sedang lelah. Mungkin kamu mulai bertanya, kenapa aku sudah berusaha begitu banyak, tapi hidup seperti tidak berbalik mendekat? Tenang, bukan karena kamu salah, tapi karena ada cara lain untuk berjalan. Sebuah jalan yang sudah diajarkan sejak lama oleh para filsuf. Jalan ketenangan, bukan keterpaksaan. Jalan keselarasan, bukan kepanikan. Jalan stoik. Dalam perjalanan ini, kita tidak akan bicara soal menyerah. Kita akan bicara soal bagaimana cara bertahan tanpa kehilangan arah. Tentang bagaimana menarik hal-hal baik dengan cara yang lebih tenang, lebih dalam, dan lebih bermakna. Kamu tidak sendiri dalam pencarian ini, dan kamu tidak harus terus berlari untuk sampai. Mungkin, justru dengan diam, kamu akan lebih didengar oleh hidup itu sendiri. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari cerita ini. Dan jangan lupa berlangganan, supaya kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Sekarang, mari kita mulai. Poin pertama, menarik. Apa yang kamu inginkan? Hukum ketertarikan dalam stoikisme. Bayangkan kalau kamu tidak lagi dikejar-kejar oleh ambisi, tapi justru menjadi magnet bagi apa yang kamu inginkan. Bukan karena kamu berhenti bergerak, tapi karena kamu berhenti panik. Berhenti memaksa. Karena kamu sadar, bukan kejarannya yang menentukan datangnya sesuatu, tapi getaran yang kamu pancarkan saat kamu selaras dengan siapa dirimu sebenarnya. Kamu mungkin sudah sering mendengar kalimat, apa yang menjadi milikmu akan datang dengan sendirinya. Tapi bagaimana cara memastikan bahwa hal yang datang itu memang benar-benar sesuai dengan jiwamu? Bagaimana cara menarik, bukan mengejar, tanpa jadi pasif? Disinilah stoikisme membuka pintunya. Filsafat ini mengajarkan bahwa dunia bukanlah sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Kamu tidak bisa mengatur siapa yang akan mencintaimu, kapan pekerjaan impian itu datang, atau bagaimana rezeki muncul. Tapi kamu bisa mengatur satu hal, dirimu sendiri. Dan dari situlah semuanya bermula. Coba perhatikan sekelilingmu. Orang-orang yang paling tenang, yang tampaknya tidak sedang berlomba-lomba, seringkali justru menjadi pusat. Mereka tidak sibuk membuktikan, tapi kehadiran mereka terasa kuat. Ada sesuatu dalam sikap mereka yang seolah mengatakan, "Aku tahu siapa aku. Aku tahu apa yang penting. Aku tidak harus berlari untuk membuktikannya." Apakah kamu bisa jadi seperti itu? Jawabannya, bisa. Tapi itu dimulai dari sebuah kesadaran bahwa keinginan tidak harus dikejar dengan terburu-buru. Karena jika sesuatu benar-benar selaras dengan dirimu, maka ia akan tertarik padamu sebagaimana besi tertarik pada magnet. Tapi, bagaimana kamu bisa jadi magnet itu? Bukan dengan visualisasi kosong, bukan dengan menuliskan target setiap pagi dengan tangan gemetar penuh ambisi, tapi dengan menjadi pribadi yang pantas menerima apa yang kamu inginkan. Kamu ingin hubungan yang penuh kedamaian, jadilah pribadi yang damai. Kamu ingin pekerjaan yang memberi makna. Hidupmu sehari-hari harus penuh makna juga. Kamu ingin dikelilingi orang-orang baik. Perhatikan dulu bagaimana kamu memperlakukan orang-orang kecil yang bahkan tidak bisa membalas kebaikanmu. Karena hukum tarik-menarik dalam pandangan stoik tidak bergantung pada keinginanmu, tapi pada seberapa konsisten dirimu dengan nilai-nilai kebajikan. Bukan pada seberapa keras kamu ingin sesuatu,
tapi seberapa dalam kamu hidup dalam kebenaran, kesabaran, dan ketulusan. Lucunya, banyak orang merasa mereka sudah menarik hal-hal baik, padahal mereka hanya sedang menggantungkan harapan kosong sambil menyimpan amarah dalam hati. Mereka bilang, "Aku sudah berusaha berpikir positif," tapi pikiran mereka dipenuhi kecemasan dan ketidakpercayaan. Hatinya penuh luka yang belum selesai. Bagaimana sesuatu yang murni bisa datang ke tempat yang belum bersih? Stoikisme tidak menjanjikan bahwa semua keinginanmu akan terwujud. Tapi ia menawari sebuah ketenangan, bahwa kamu bisa menciptakan kondisi batin yang ideal, di mana hal-hal baik mungkin akan memilih untuk datang. Dan jika pun tidak datang, kamu tetap akan baik-baik saja. Karena kamu sudah utuh. Itu sebabnya, pertanyaan sebenarnya bukan, bagaimana aku bisa mendapatkan apa yang kuinginkan? Tapi, siapa aku saat menginginkan hal itu? Karena mungkin saja, justru dengan menjadi pribadi yang lebih sadar, kamu akan menemukan bahwa apa yang dulu kamu kejar sebenarnya bukan yang benar-benar kamu butuhkan. Kita hidup di dunia yang memuja ambisi, tetapi jarang mengajarkan bagaimana menjadi. Kita sibuk mengumpulkan, mengejar, membuktikan, sampai lupa bahwa banyak hal terbaik datang justru ketika kita berhenti mencari dan mulai menerima. Bukan berarti kamu harus berhenti bertindak, tapi berhentilah menaruh harga dirimu pada hasil. Fokuskan energimu untuk menjadi pribadi yang baik setiap hari. Bukan untuk menarik semesta agar tunduk padamu, tapi untuk selaras dengannya. Karena mungkin kamu tidak perlu mengejar keinginanmu seperti pemburu yang haus. Mungkin kamu hanya perlu menyambutnya seperti tuan rumah yang tenang, yang telah menyiapkan tempat yang nyaman di dalam dirimu untuk hal-hal baik yang akan datang. Dan jika nanti datang, syukuri. Jika tidak, kamu tetap menang. Karena kamu tidak kehilangan apapun. Kamu hanya sedang melatih dirimu untuk menjadi pribadi yang layak menerima. Dan dalam dunia yang kacau seperti ini, itu adalah bentuk kemenangan yang paling tenang, yang paling dalam, yang paling tidak bisa diambil siapapun darimu. Jadi, mulailah dari sini. Kenali apa yang kamu inginkan. Lalu lihat ke dalam. Apakah kamu sudah menjadi versi dirimu yang bisa menampungnya? Jika belum, tidak apa-apa. Waktu masih panjang. Dan apa yang menjadi milikmu akan datang dengan sendirinya. Tanpa kamu mengejarnya, tanpa kamu memaksanya. Cukup dengan menjadi. Karena kamu tidak diciptakan untuk terus-menerus berlari. Kamu diciptakan untuk menemukan tempat di mana kamu bisa berdiri tenang dan menarik segala sesuatu yang telah lama mencarimu. Poin kedua, lakukan yang terbaik dan lepaskan. Seni stoik dalam manifestasi tanpa usaha. Kadang kamu sudah melakukan segalanya. Bangun pagi, bekerja tanpa lelah, berdoa tanpa putus, bahkan berharap lebih dari yang seharusnya. Tapi anehnya, justru saat kamu berusaha paling keras, hasilnya tak juga datang. Kamu mulai bertanya-tanya dalam hati, apa aku salah langkah? Apa semesta lupa padaku? Mungkin bukan salah langkah. Mungkin kamu hanya terlalu lama menggenggam sesuatu yang seharusnya sudah kamu lepaskan. Ada momen dalam hidup ketika bukan soal kamu kurang berusaha, tapi karena kamu terlalu terikat pada hasil. Kamu menggenggam erat harapan itu sampai-sampai tidak menyadari bahwa cemasmu sudah berubah menjadi beban. Dan ironisnya, beban itu justru menjauhkanmu dari hal-hal baik yang ingin kamu tarik. Pernah dengar pepatah lama? Lepaskan panahmu, lalu jangan lagi menengok. Karena kamu tak bisa lagi mengendalikannya setelah ia terbang. Sama seperti hidup. Tugasmu hanyalah membidik sebaik mungkin. Hasil? Bukan milikmu. Tapi memang, ini bukan hal mudah. Kamu hidup di masyarakat yang dari kecil sudah menanamkan bahwa kesuksesan itu bisa diukur.
bahwa kamu harus terlihat sibuk, harus mengejar, harus membuktikan. Maka wajar saat kamu pasrah, orang-orang mengira kamu menyerah. Mereka tak tahu bedanya. Mereka tidak tahu bahwa melepaskan bukan bentuk kekalahan, tapi keberanian untuk berkata, "Aku sudah lakukan bagianku, sekarang biarkan hidup menunaikan sisanya." Dan kamu tahu apa yang paling sulit? Menunggu tanpa kepastian. Ketika kamu sudah melakukan segalanya, tapi hasilnya belum muncul. Disinilah ujiannya. Bukan pada kerja kerasmu, tapi pada ketenanganmu. Apakah kamu bisa tetap berjalan tanpa mengikatkan dirimu pada hasil? Pikiranmu mungkin berkata, "Kalau aku tidak menggenggam ini erat-erat, bagaimana kalau semuanya lepas?" Tapi tubuhmu mulai lelah. Hatimu tahu, bukan kekuatan yang kamu butuhkan sekarang, tapi keikhlasan. Bayangkan sebentar, kamu berdiri di tepi tebing dengan sesuatu yang sangat kamu cintai di tanganmu. Kamu tahu, kalau kamu menjatuhkannya, kamu tak bisa mengontrol kemana ia jatuh. Tapi kamu juga tahu, kalau kamu terus memegangnya, kamu akan tertahan di tempat itu selamanya. Pertanyaannya, kamu ingin tetap di situ, atau mulai melangkah? Ketika kamu belajar melepaskan hasil, kamu mulai menemukan sesuatu yang lebih langka, kedamaian. Dan justru dari kedamaian itulah daya tarik terkuat lahir. Karena hidup ini bukan transaksi. Ia lebih mirip hubungan. Kalau kamu terus memaksa dan menuntut, hidup akan menjauh. Tapi jika kamu mendekatinya dengan kepercayaan, perlahan, ia akan membuka jalan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu cukup kuat untuk menyerahkan yang tak bisa kamu kendalikan. Karena kamu tahu, kendali yang sejati adalah ketika kamu bisa memilih tetap baik, tetap jujur, tetap sabar, bahkan saat hasilnya belum datang. Lalu kamu akan mulai melihat, satu persatu, hal-hal yang tadinya kamu kejar perlahan mendekat. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu jadi pantas untuk menerimanya. Karena hidup tidak memberi pada yang paling cepat, tapi pada yang paling siap. Kamu bisa tetap ambisius tanpa menggantungkan kebahagiaanmu pada hasil. Kamu bisa tetap berjuang tanpa menjadikan pencapaian sebagai satu-satunya nilai hidupmu. Karena nilaimu sudah lengkap dari awal, dengan atau tanpa hasil itu. Tapi jika kamu tanya, apakah semua orang bisa melepaskan? Tidak. Karena dibutuhkan keberanian untuk berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku percaya apa yang milikku akan datang." Dan bukan hanya berkata, tapi benar-benar hidup dengan keyakinan itu, tanpa panik, tanpa pura-pura. Dan kamu tahu apa yang aneh? Hidup seperti punya selera humor yang unik. Ketika kamu menyerah karena kamu muak, hasilnya menjauh. Tapi ketika kamu melepaskan karena kamu tenang, justru di sanalah semua mulai datang. Jadi sekarang, lihat lagi ke dalam dirimu. Apa yang selama ini kamu pegang terlalu erat? Apa yang harusnya sudah kamu percayakan kepada kehidupan? Kamu tidak perlu tahu semua jawaban. Kamu hanya perlu tenang. Jalani hari ini dengan sebaik mungkin, lalu tidur dengan damai, tanpa mengulang-ulang pertanyaan yang bahkan hidup belum ingin jawab. Karena pada akhirnya, kamu akan sadar, kamu tidak pernah benar-benar gagal. Kamu hanya diminta untuk belajar, melepaskan. Dan seperti yang sudah kita bahas, kamu tidak mengejar. Kamu menarik. Dan yang menjadi milikmu akan datang dengan sendirinya. Poin ketiga, hidup dalam imajinasi, seni stoik dalam manifestasi kreatif. Pernahkah kamu merasa seperti hidup terlalu sempit untuk menampung semua yang kamu bayangkan? Bahwa apa yang kamu lihat di luar tak selalu sejalan dengan apa yang kamu rasakan di dalam. Dan anehnya, saat kamu mencoba menjelaskan apa yang kamu bayangkan, orang-orang justru menyuruhmu kembali ke bumi. Katanya kamu terlalu mengawang, tidak realistis,
terlalu jauh dari kenyataan. Tapi coba renungkan. Bukankah semua hal besar yang kamu lihat hari ini dulunya hanya hidup dalam benak seseorang? Sebuah pesawat, sebuah lagu, bahkan arah hidup seseorang. Semua dimulai dari sesuatu yang tidak terlihat. Dan disinilah letak kekuatan imajinasi. Bukan sekadar untuk menghibur diri saat lelah, tapi sebagai bentuk awal dari realitas yang bisa kamu bangun perlahan. Bukan khayalan kosong, tapi panduan arah yang menuntun langkahmu saat dunia terasa terlalu bising, terlalu cepat, atau justru terlalu diam. Kamu tahu rasanya, kan? Duduk sendirian, menatap tembok, lalu diam-diam membayangkan versi dirimu yang lain. Yang lebih damai, yang lebih bahagia. Yang bangun pagi bukan karena dikejar takut gagal, tapi karena ingin menjalani hari dengan utuh. Dalam sepi seperti itu, imajinasi bisa menyelamatkanmu. Bukan karena kamu lari dari kenyataan, tapi karena kamu sedang membangun kekuatan batin yang tidak terlihat. Seperti fondasi rumah yang tertanam dalam tanah, diameter tak tampak, tapi menopang semuanya. Dan jangan salah, apa yang kamu bayangkan, terus-menerus, penuh emosi, dalam keheningan maupun tangis, itu bukan cuma gambar di kepala. Itu adalah pesan kepada dirimu sendiri tentang arah yang ingin kamu tuju. Seperti yang kita bahas sebelumnya tentang melepaskan hasil. Hidup dalam imajinasi bukan tentang memaksakan dunia mengikuti keinginanmu, tapi tentang menanamkan keyakinan bahwa kamu layak untuk hidup dengan cara yang kamu bayangkan. Selama kamu bersedia hidup selaras dengan nilai-nilainya. Coba pikirkan ini. Jika kamu membayangkan hidup yang penuh cinta, damai, dan tenang, tapi tindakanmu sehari-hari dipenuhi kemarahan, cemas, dan kekacauan, bukankah ada jurang besar yang kamu gali sendiri? Stoikisme tidak mengajarkanmu untuk berharap tanpa berbuat. Ia mengajakmu untuk menyelaraskan apa yang kamu pikirkan dengan apa yang kamu jalani. Dan salah satu caranya adalah dengan membiarkan imajinasi membentuk cara kamu berpikir, merasa, dan bertindak. Kalau kamu bisa bayangkan hidup terbaikmu, kamu bisa mulai bertanya, versi diri seperti apa yang tinggal dalam hidup itu? Apa kebiasaannya? Bagaimana cara dia berbicara? Apa yang dia lakukan saat bangun pagi? Dan pelan-pelan, kamu bisa mulai menjadi dia. Bukan menunggu hidup berubah dulu, tapi mengizinkan dirimu bertumbuh dulu. Imajinasi itu seperti lensa. Jika kamu pakai lensa yang penuh ketakutan, maka dunia akan terlihat suram. Tapi jika kamu pakai lensa yang jernih, yang percaya bahwa segala sesuatu bisa diarahkan dengan niat dan tindakan bijak, maka realitas pun mulai membuka kemungkinan. Dan ya, mungkin kamu akan bertemu banyak orang yang menganggap itu semua naif. Tapi jangan buru-buru meragukan dirimu. Bisa jadi, mereka menertawakan mimpimu bukan karena itu konyol, tapi karena mereka diam-diam pernah bermimpi yang sama dan takut mengakuinya. Jadi, teruskan membayangkan. Tapi jangan berhenti di kepala. Bawa ke napasmu, ke langkahmu, ke cara kamu memperlakukan orang lain, bahkan cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Karena ketika kamu mulai memperlakukan dirimu seperti kamu sudah hidup di dalam versi terbaikmu, saat itulah hidup mulai menyesuaikan. Bayangkan, kamu bangun pagi dan merasa cukup. Kamu tidak dikejar apa-apa, tapi tetap punya arah. Kamu tidak perlu membuktikan apapun, tapi tetap bernilai. Kamu tidak mengejar, tapi kamu menarik. Dan karena kamu tahu apa yang kamu tarik, kamu mulai menata dirimu agar siap menerimanya. Di titik inilah imajinasi tidak lagi menjadi pelarian, tapi peta. Ia tidak menghapus kenyataan, tapi ia memberi makna padanya. Ia bukan sekadar ruang untuk bermimpi, tapi tempat kamu merancang dunia yang kamu yakini bisa kamu datangi suatu hari nanti. Kamu bisa mulai dari kecil,
Bayangkan satu rutinitas yang kamu ingin jalani. Lalu lakukan. Bayangkan satu respons yang kamu harap bisa kamu kuasai saat marah. Lalu latih. Bayangkan satu sikap lembut terhadap dirimu sendiri. Lalu ucapkan. Diulang-ulang yang konsisten itu. Kamu sedang menarik sesuatu yang lebih besar dari keberuntungan. Kamu sedang mengubah dirimu. Dan jangan kaget jika suatu hari kamu menengok ke belakang dan menyadari bahwa apa yang dulu kamu anggap angan, sekarang berdiri di depanmu, nyata, dan tinggal kamu peluk dengan tenang. Karena kamu tidak hanya membayangkannya, kamu juga telah menjadi dirinya. Poin keempat, kamu akan terangkat di setiap langkah, menjalani jalan stoik yang selaras. Pernahkah kamu merasa bahwa dunia terus berjalan cepat, padahal hatimu ingin pelan? Kamu duduk di tengah hiruk-pikuk hidup yang sibuk, tapi bagian terdalam dirimu justru minta hening. Mungkin kamu tidak sendirian, karena di antara langkah-langkah yang penuh ambisi, ada sebagian dari kita yang mulai bertanya, apa aku benar-benar bergerak, atau hanya mengikuti arus yang tak pernah kutanya kemana ujungnya? Seperti yang kita bahas sebelumnya, ada kekuatan besar dalam imajinasi, tapi ada pula kekuatan yang lebih sunyi. Kekuatan untuk menyelaraskan diri dengan jalan yang memang kamu yakini. Dan inilah yang membedakan hidup yang bergerak karena panik, dengan hidup yang mengalir karena percaya. Kamu mungkin tidak sedang berlari, tapi kamu sedang melangkah dengan sadar, satu demi satu, pelan, tapi dalam. Dan kamu tahu, itu bukan lambat, itu berakar. Dalam kehidupan yang tampaknya selalu mendesak, jalan hidup yang tenang seringkali dianggap tidak punya arah. Tapi disinilah letak rahasianya. Hidup yang selaras dengan siapa kamu sebenarnya, itu tidak selalu tampak mencolok, tapi ia membawamu naik. Sedikit demi sedikit, tapi pasti. Kamu tidak butuh sorak-sorai untuk tahu bahwa kamu sudah di jalur yang tepat. Kamu cukup dengarkan satu hal, batinmu. Apakah kamu merasa damai saat menjalaninya? Apakah kamu merasa utuh meski belum sempurna? Apakah kamu tahu bahwa setiap keputusan yang kamu ambil bukan karena tuntutan, tapi karena ketulusan? Kadang, yang paling terasa berat bukan langkah ke depan, tapi tekanan dari sekitar yang menyuruhmu belok. Saat semua orang bilang, kok kamu di situ-situ aja? Atau, kenapa nggak coba yang lebih menantang? Kamu mulai goyah. Kamu mulai bertanya, jangan-jangan aku salah jalur. Tapi dengar ini, tidak ada salah jalur bagi mereka yang hidup dengan kesadaran. Jalanmu bisa sepi, bisa sunyi. Tapi kalau kamu tahu bahwa itu kamu, maka setiap langkahmu akan mengangkatmu. Kamu tidak sedang tertinggal. Kamu sedang dituntun, bahkan kegagalanmu pun bukan kemunduran. Itu cara semesta mengajarkan pijakan baru. Seperti meniti anak tangga. Kadang kamu menunduk, kadang kamu tertahan. Tapi setiap anak tangga itu tetap membawa kamu naik. Bayangkan kalau hari ini kamu tahu, setiap keputusan, meski menyakitkan, setiap kehilangan, meski berat, setiap pertemuan, meski singkat, semuanya bagian dari jalur yang akan meninggikanmu. Masihkah kamu ragu? Masihkah kamu ingin kembali ke jalan yang bukan milikmu hanya karena lebih ramai? Ada satu pertanyaan yang patut kamu bawa malam ini. Apakah kamu hidup untuk terlihat berhasil atau hidup untuk merasa selaras? Karena ketenangan yang kamu rasakan saat tahu kamu tidak membohongi dirimu sendiri, itu lebih berharga daripada segala pujian yang datang karena kamu mengejar sesuatu yang tidak kamu inginkan. Setiap orang punya titik tolaknya masing-masing. Dan kamu juga. Mungkin kamu sedang diam hari ini, tapi bukan berarti kamu tidak bergerak. Kamu sedang bersiap. Mungkin kamu tidak punya panggung saat ini, tapi kamu sedang membangun fondasi yang tidak akan goyah saat angin datang. Dan ketika kamu merasa sendirian, ingatlah, jalan hidup yang otentik memang sepi di awal.
tapi ia akan membawamu ke tempat yang tidak bisa dicapai oleh orang yang hanya mengikuti keramaian. Jika kamu hari ini merasa kehilangan arah, tarik napas panjang. Dengarkan tubuhmu. Dengarkan pikiranmu. Dengarkan hati kecilmu yang tidak pernah bohong. Ia tahu kemana harus melangkah. Kamu tidak perlu tahu semuanya sekarang. Kamu cukup tahu satu langkah selanjutnya. Itulah cara hidup yang selaras bekerja. Ia tidak menjanjikan peta lengkap, tapi ia memberi cahaya cukup untuk satu langkah ke depan. Dan tahu apa yang paling indah. Ketika kamu sudah cukup jauh di jalan itu, kamu akan menengok ke belakang dan sadar. Semua yang pernah terasa sebagai kemunduran, ternyata adalah langkah naik yang belum kamu pahami. Kamu tidak butuh validasi. Kamu butuh keyakinan. Dan jika hari ini kamu belum sampai, itu bukan karena kamu salah jalan, tapi karena kamu sedang diperkuat agar sanggup menampung semua yang akan datang. Karena seperti yang kita pahami, saya tidak mengejar, saya menarik. Dan apa yang menjadi milikku akan datang dengan sendirinya. Teruslah melangkah, kamu sedang naik, meskipun belum semua orang bisa melihatnya. Poin kelima, menemukan kedamaian, melepaskan, dan mempercayai aliran ilahi. Ada saat-saat dalam hidup di mana kamu merasa sudah mencoba semuanya. Mendorong pintu yang tertutup, merancang rencana yang akhirnya berubah arah, atau memaksa sesuatu terjadi hanya agar kamu tetap merasa mengendalikan. Tapi di ujung semua itu, kamu lelah. Bukan karena kurang kuat, tapi karena sadar ada bagian dari hidup ini yang memang tidak untuk dikendalikan. Coba kamu bayangkan ini. Bagaimana jika hidup bukan medan perang untuk dimenangkan, tapi sungai yang mengajakmu berenang searah arusnya? Bukankah lebih masuk akal jika kamu belajar bergerak bersama air, bukan melawannya? Seperti yang telah kita renungkan dalam poin sebelumnya, hidup yang selaras membawa kita naik. Tapi agar bisa naik, kamu perlu belajar melepaskan. Melepaskan keinginan untuk mengatur segalanya. Melepaskan harapan yang mengikat terlalu keras. Melepaskan kendali yang membuatmu kelelahan tanpa hasil yang sepadan. Disinilah kita masuk pada satu kunci besar dalam filsafat stoikisme, mempercayai aliran ilahi. Ini bukan tentang pasif, bukan tentang menyerah, tapi tentang memilih dengan sadar kapan kamu bertindak, dan kapan kamu berhenti menggenggam hal yang tak bisa kamu ubah. Kamu punya kekuatan untuk memilih responsmu, tapi kamu tak selalu punya kuasa atas hasilnya. Dan itu bukan kelemahan. Itu adalah fakta hidup yang, saat kamu terima sepenuhnya, akan memberimu sesuatu yang lebih berharga dari kemenangan, kedamaian. Coba ingat kapan terakhir kali kamu benar-benar merasa tenang. Bukan karena semuanya berjalan sesuai rencana, tapi justru karena kamu berhenti bertarung dengan hidup. Saat kamu berkata, "Aku sudah lakukan yang terbaik, sisanya aku serahkan." Di momen itu, kamu tidak kalah. Kamu justru menang atas dirimu sendiri. Banyak dari kita tumbuh dalam budaya yang memuja kerja keras, ambisi, kontrol. Kita diajarkan bahwa hidup adalah tentang menguasai. Tapi tak banyak yang mengajarkan bagaimana menerima. Padahal seperti air yang menemukan jalannya sendiri. Kehidupan juga punya cara mengatur ulang kita ke tempat yang seharusnya. Saat kamu belajar mempercayai aliran hidup, kamu mulai melihat pola. Hal-hal yang dulu kamu tangisi ternyata membentukmu. Jalan yang dulu kamu kutuk ternyata mengantarmu ke tempat yang lebih baik. Dan kehilangan yang dulu terasa menyakitkan ternyata membuka ruang untuk hal yang lebih bermakna masuk ke hidupmu. Tapi untuk sampai pada titik itu, kamu butuh keberanian. Keberanian untuk mengakui bahwa kamu tidak bisa mengendalikan segalanya. Keberanian untuk menatap ke langit dan berkata, "Aku percaya." Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu kapan harus bertindak dan kapan harus melepaskan.
Lalu, apa tandanya kamu mulai mempercayai aliran hidup? Kamu tidak lagi panik saat rencana berubah. Kamu tetap tenang saat hasil tak sesuai harapan. Kamu tidak kehilangan arah ketika orang lain mendahuluimu. Dan yang paling penting, kamu tetap memilih melakukan yang benar, meski hasilnya belum terlihat. Ada rasa damai yang muncul bukan dari kepastian, tapi dari kepercayaan bahwa semesta tidak bekerja melawanmu. Ia justru menuntunmu. Kadang lewat kehilangan, kadang lewat keheningan, kadang lewat jalan memutar yang tidak kamu harapkan. Ketika kamu melepaskan, kamu bukan kehilangan kendali. Kamu sedang memindahkan pusat kontrol dari luar ke dalam. Dari dunia yang kacau ke hati yang jernih. Dan jika kamu bertanya, bagaimana cara mulai mempercayai aliran ini? Mulailah dari hal kecil. Saat kamu merasa ingin marah karena sesuatu tak berjalan sesuai harapan, tarik napas. Diam sejenak. Tanyakan, apa ini bisa aku kendalikan? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Tapi jika ya, bertindaklah. Tanpa keterikatan. Latih dirimu untuk menikmati proses, bukan hanya hasil. Hargai langkah-langkah kecilmu, dengarkan batinmu, dan temukan bahwa kedamaian bukan sesuatu yang datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam saat kamu bersedia berdamai dengan kenyataan. Kamu tidak harus menjadi sempurna untuk mengalami kedamaian ini. Kamu hanya perlu menjadi jujur dengan dirimu sendiri, bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik, dan bahwa hasilnya bukan beban yang harus kamu tanggung sendirian. Ingat, kamu tidak mengejar, kamu menarik. Apa yang menjadi milikmu akan datang dengan sendirinya, di saat yang tepat, dengan cara yang tepat, dan dalam bentuk yang paling sesuai untuk pertumbuhanmu. Dan ketika saat itu datang, kamu akan tahu, bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu cukup bijak untuk mempercayai, dan cukup berani untuk melepaskan. Poin ke-6. Dari mana datangnya keinginanmu? Penelusuran stoik atas hasrat batin. Pernahkah kamu merasa mengejar sesuatu dengan sekuat tenaga, lalu di tengah jalan tiba-tiba muncul pertanyaan, kenapa aku menginginkan ini? Rasanya aneh, karena kita terbiasa fokus pada bagaimana mencapainya, bukan kenapa kita mengejarnya sejak awal. Tapi di titik itulah sebuah kesadaran lahir. Kesadaran bahwa tidak semua keinginan berasal dari tempat yang benar. Keinginan bisa jadi sangat licik. Ia menyusup lewat suara orang tua yang menginginkan kamu mapan sebelum usia tertentu. Ia menyelinap lewat unggahan teman-teman di media sosial yang terlihat lebih berhasil. Bahkan ia bisa tumbuh dari luka masa lalu, ketika kamu pernah merasa tidak cukup baik, dan sekarang, tanpa sadar, kamu ingin membuktikan sesuatu. Pada siapa? Pertanyaannya jadi, apakah keinginanmu adalah milikmu sendiri? Atau itu hanya warisan dari masyarakat, keluarga, atau rasa takut? Seperti yang kita bahas sebelumnya, hidup dalam aliran ilahi menuntut keikhlasan untuk melepaskan apa yang bukan milik kita. Maka, sekarang kita mundur selangkah. Kita bertanya lebih dalam. Dari mana datangnya keinginan yang selama ini menggerakkanmu? Banyak dari kita mengejar hal yang sebenarnya tidak pernah kita tanyakan pada diri sendiri. Mengambil jurusan kuliah karena itu dianggap bergengsi. Bekerja di tempat yang katanya aman. Menikah di usia yang katanya ideal. Semua kata orang. Tapi kamu? Mari jujur. Kadang kamu tidak tahu siapa yang lebih mengatur hidupmu. Dirimu sendiri atau ekspektasi diam-diam dari luar sana. Ini bukan tentang menyalahkan. Ini tentang memahami bahwa tidak semua keinginan membawa kita ke arah yang selaras dengan batin. Bayangkan jika semua keinginanmu hari ini hilang. Tidak ada ambisi, tidak ada target, hanya dirimu yang berdiri diam. Siapa kamu tanpa itu semua? Apa yang tersisa? Yang tersisa adalah suara paling sunyi dari dalam dirimu. Ia tidak menuntut, tidak menjerit. Ia hanya hadir.
Kadang ia berbentuk rasa tentram saat kamu melakukan sesuatu yang tak dianggap keren oleh dunia, tapi terasa benar oleh hatimu. Kadang ia hadir saat kamu memilih jalan yang sederhana, tapi terasa utuh. Keinginan yang sejati tidak berisik. Ia tidak butuh validasi. Ia hanya butuh kamu untuk mau mendengarkan. Tapi tentu tidak mudah, karena keinginan yang palsu seringkali lebih menarik, lebih mengilap, lebih cepat diakui, bahkan bisa jadi lebih menguntungkan di awal. Tapi apa gunanya menggapai sesuatu yang tidak pernah kamu rindukan? Apa gunanya menang jika bukan di medan perangmu sendiri? Kadang kamu mengejar sesuatu bertahun-tahun, hanya untuk akhirnya menyadari bahwa itu bukan untukmu. Rasanya seperti ditampar kenyataan, tapi kenyataan ini justru yang membebaskan. Mungkin kamu merasa takut jika kamu berhenti mengejar keinginan yang sudah kamu bangun sejak lama, maka kamu akan kehilangan segalanya. Tapi pertanyaannya, bukankah kamu sudah kehilangan dirimu jauh sebelum itu? Membedakan mana keinginan yang murni dan mana yang menyesatkan memang bukan pekerjaan satu malam. Tapi kamu bisa mulai dari pertanyaan-pertanyaan kecil. Apakah keinginan ini membuatku tenang atau justru gelisah? Apakah ini datang dari cinta atau dari ketakutan? Jika tak ada yang melihatku, apakah aku tetap menginginkan ini? Semakin sering kamu bertanya, semakin jernih niatmu. Dan dari kejernihan itu, lahirlah arah hidup yang tidak mudah digoyahkan. Keinginan sejati tidak selalu besar atau glamor. Kadang ia hadir saat kamu menyadari bahwa yang kamu butuhkan bukanlah rumah mewah, tapi rumah yang tenang. Bukan gelar, tapi kedekatan. Bukan pengakuan publik, tapi keintiman dengan nilai hidupmu sendiri. Kamu tidak perlu meninggalkan semua keinginanmu. Tapi kamu perlu memilah mana yang benar-benar berasal dari hatimu, bukan dari luka, bukan dari ilusi. Kamu bisa mulai dengan jurnal harian. Tulis semua keinginanmu, lalu tanyakan satu persatu. Kenapa aku ingin ini? Jika jawabannya hanya, karena semua orang juga menginginkannya, berhentilah sejenak. Renungkan. Mungkin kamu akan kehilangan beberapa mimpi, tapi kamu akan menemukan kembali dirimu. Dan dalam proses itu, kamu akan merasa lebih merdeka. Bukan karena kamu punya segalanya, tapi karena kamu tahu apa yang benar-benar berarti. Itulah kenapa dalam stoikisme, mengenali asal keinginan bukan sekadar latihan pikiran. Ini soal menyelamatkan jiwamu dari hidup yang dibentuk oleh suara luar. Karena selama kamu belum mengenali siapa sebenarnya yang menginginkan sesuatu di dalam dirimu, kamu belum benar-benar hidup atas nama dirimu sendiri. Saya tidak mengejar, saya menarik. Dan aku hanya ingin menarik apa yang memang sejatinya untukku, bukan yang dunia paksa untuk aku kejar. Dan kamu pun bisa begitu. Poin ke-7, berbahagialah. Keinginanmu sedang menuju padamu. Pendekatan stoik dalam manifestasi yang penuh sukacita. Kalau kamu tahu keinginan terbesarmu sedang dalam perjalanan, apa kamu masih akan gelisah seperti sekarang? Banyak dari kita hidup seperti sedang mengejar kereta yang belum datang. Kita lari, terengah-engah, penuh kecemasan, padahal keretanya belum tiba. Padahal, kamu hanya perlu berdiri di peron yang tepat, dengan tenang dan percaya. Percaya bukan pasrah, karena percaya itu hidup. Percaya itu sadar bahwa kamu sudah melangkah ke arah yang benar, dan bahwa semesta atau apapun yang kamu sebut kekuatan yang lebih besar, tidak pernah tidur. Masalahnya, kamu mungkin dibesarkan dalam budaya yang mengajarkan bahwa kebahagiaan harus ditunda. Bahwa kamu belum pantas bahagia sebelum semua tercapai. Bahwa kamu belum layak tertawa sebelum kamu sukses. Tapi siapa yang menentukan ukuran layak? Dalam stoikisme, bahagia bukan hadiah yang datang setelah semua selesai. Bahagia adalah sikap yang kamu pilih, bahkan saat semuanya belum pasti.
Pernah nggak kamu merasa bersalah karena bahagia duluan? Merasa berdosa karena kamu sedang tenang, padahal semua orang mengharapkan kamu tegang? Itu karena kamu diajari bahwa bahagia itu harus dibayar lunas dulu dengan penderitaan. Padahal, justru karena kamu bahagia, kamu lebih kuat dalam menjalani prosesnya. Bayangkan kalau kamu tahu bahwa impianmu akan datang tepat waktu. Kamu tahu, kamu nggak bisa mempercepat kereta itu. Tapi kamu bisa memilih, menunggu dengan cemas, atau duduk sambil menikmati angin dan secangkir teh. Kebahagiaan yang datang dari keyakinan ini bukan delusi, itu kekuatan. Karena kamu tahu, keinginanmu bukan ditarik oleh panik, tapi oleh damai. Dan damai itu menarik lebih kuat daripada rasa takut. Kamu tahu bagaimana otak bekerja saat kamu bahagia? Ia jadi lebih jernih, lebih kreatif, lebih fleksibel. Kamu lebih peka terhadap peluang, lebih mudah mengambil keputusan. Bahkan tubuhmu meresponsnya. Jantungmu lebih stabil, napasmu lebih tenang, tubuhmu lebih ringan. Itu sebabnya, bersyukur dan bahagia di tengah proses bukan berarti kamu menipu diri sendiri. Justru kamu sedang memperkuat fondasi untuk menyambut yang akan datang. Mungkin kamu khawatir, kalau kamu terlalu senang sekarang, nanti kecewa kalau ternyata hasilnya nggak seperti harapan. Tapi coba renungkan, apakah kamu hidup hanya untuk hasil? Atau kamu hidup untuk merasakan hidup itu sendiri? Orang-orang yang berhasil besar seringkali bukan yang paling terburu-buru, tapi mereka yang menikmati setiap langkah, yang tidak membenci jalan yang panjang, dan yang tidak malu untuk tersenyum, bahkan ketika mereka belum sampai. Bahagia sebelum berhasil bukan arogansi. Itu adalah pengakuan bahwa kamu sudah cukup sekarang, meski belum segalanya. Dan rasa cukup bukan berarti berhenti. Itu berarti kamu melangkah tanpa menekan dirimu sendiri. Kamu bekerja keras, tapi kamu tidak menyiksa diri. Apa jadinya kalau hari ini kamu izinkan dirimu bersuka cita, bukan karena semua sudah tercapai, tapi karena kamu percaya dengan tenang bahwa semuanya sedang bergerak ke arahmu? Apa jadinya kalau kamu mengubah harapanmu jadi doa yang lembut, bukan tekanan yang keras? Apa jadinya kalau kamu bisa bersyukur bukan hanya saat menang, tapi juga saat kamu sedang belajar menjadi lebih kuat? Kadang, rasa cukup itu justru membuka pintu baru. Semesta seperti berkata, akhirnya kamu berhenti berlari. Sekarang biar aku bawa kamu ke tempat yang kamu minta. Dan memang, kadang justru saat kamu berhenti mengejar, hal-hal mulai datang. Karena kamu tidak lagi memblokir alirannya dengan pikiran negatif. Karena kamu membuka ruang. Dan ruang itu perlu kamu isi dengan kebahagiaan, dengan ketenangan, dengan rasa percaya. Jadi, hari ini, izinkan dirimu bahagia. Bukan karena semua sudah selesai, tapi karena kamu tahu kamu sedang mengarah ke sana. Dan ingat ini baik-baik, kamu tidak harus menderita dulu untuk bahagia. Kamu tidak harus membuktikan dulu untuk layak merasa damai. Kamu tidak harus punya semua jawaban untuk bisa tersenyum. Senyummu adalah tanda bahwa kamu sudah memilih jalur yang benar. Jalur di mana kamu tidak mengejar, tapi menarik. Jalur di mana kamu tidak memaksa, tapi percaya. Dan keinginanmu, ia sedang datang. Perlahan, tapi pasti. Jangan buru-buru, jangan panik. Jangan lupa menikmati matahari pagi yang hangat, bahkan saat tujuan masih jauh di depan. Saya tidak mengejar. Saya menarik. Dan bahagia adalah cara terbaik untuk menarik apa yang memang seharusnya menjadi milikmu. Kesimpulan. Bayangkan kamu berdiri di ujung sebuah perjalanan panjang. Napasmu masih terasa berat, tubuhmu lelah, tapi ada kedamaian aneh yang menyelimuti. Bukan karena semuanya sudah berakhir, tapi karena kamu tahu, kamu sudah tidak perlu berlari lagi. Perjalanan ini bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai tujuannya.
bukan tentang seberapa keras kamu berjuang atau seberapa sering kamu tersandung, tapi tentang bagaimana kamu mengizinkan diri untuk berjalan dengan sadar, untuk berhenti saat perlu berhenti, untuk melihat ke dalam saat dunia memaksamu melihat keluar. Sepanjang episode ini, kita sudah membahas bagaimana stoikisme mengajarkan kamu bahwa keinginanmu tidak perlu dikejar sampai berdarah-darah, bahwa hidup bukan lomba panik, bahwa kamu bisa menarik, bukan memburu. Dan sekarang, saat semuanya mengarah ke akhir, kamu mungkin mulai mengerti bahwa yang kamu cari bukan hasil, tapi rasa cukup, rasa damai, rasa bahwa kamu layak bahagia, bahkan sebelum segalanya datang. Bahwa kamu tidak harus menderita lebih dulu untuk merasa pantas menerima. Kadang, yang paling berat bukan menjalani, tapi melepaskan. Bukan berjuang, tapi mempercayai. Mungkin kamu sudah lama terbiasa menahan, terbiasa memaksakan arah, terbiasa menganggap bahwa kalau kamu tidak mengatur semuanya, hidupmu akan berantakan. Tapi apa jadinya kalau ternyata hidup tahu apa yang sedang ia lakukan? Apa jadinya kalau yang kamu butuhkan selama ini bukan kontrol, tapi kepercayaan? Mungkin inilah saatnya kamu menutup buku lama, bukan karena kisahnya gagal, tapi karena kamu akhirnya paham bahwa kamu bisa tetap hidup, tetap bahagia, bahkan tanpa semua itu. Bahwa semua yang kamu perjuangkan tidak sia-sia, karena kamu tumbuh di dalamnya. Sekarang kamu bisa tarik napas lebih panjang. Rasakan detaknya, rasakan tenangnya. Karena kamu sedang belajar seni tertinggi dari seorang filsuf sejati. Menerima. Menerima bukan kalah. Menerima adalah berhenti berperang melawan arah. Dan justru disitulah kekuatanmu yang sesungguhnya. Bukan saat kamu memaksa, tapi saat kamu mengizinkan. Mungkin kamu akan bertanya, kalau semua akan datang dengan sendirinya, lalu untuk apa perjuangan ini? Jawabannya sederhana. Karena perjuangan itu membentukmu. Ia tidak menjanjikan hasil, tapi ia memberi kamu nilai. Dan nilai itulah yang menarik segala hal baik ke arahmu. Kamu tidak lagi butuh bukti untuk percaya. Karena kamu sudah hidup dengan cara yang selaras. Dan kepercayaan seperti itu tidak bisa dibeli. Itu muncul dari hati yang sudah mengenal sunyi, sudah berdamai dengan ketidakpastian, dan tahu bahwa apapun yang terjadi, kamu akan baik-baik saja. Mungkin kamu akan tetap merasakan cemas kadang-kadang. Itu manusiawi. Tapi kamu sudah tahu caranya kembali. Kembali ke pusat dirimu. Ke tempat di mana kamu tidak lagi perlu membuktikan apa-apa. Cukup hadir. Cukup sadar. Cukup percaya. Sekarang, izinkan dirimu untuk benar-benar melepaskan. Apapun yang selama ini kamu kejar, kamu bisa letakkan. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu memilih untuk percaya. Biarkan semuanya datang dengan sendirinya. Biarkan hidup menemukan jalannya ke dalam hidupmu. Karena kamu tidak mengejar. Kamu menarik. Karena kamu tidak panik, kamu hadir. Dan karena kamu tahu, apa yang menjadi milikmu tidak akan pernah melewatimu. Terima kasih telah menemani sampai akhir. Terima kasih telah membuka ruang untuk percakapan yang lebih dalam, untuk refleksi yang jujur, dan untuk perjalanan yang mungkin tidak mudah, tapi sangat berarti. Jika kamu merasa konten ini membantumu mendekat ke dirimu sendiri, jangan lupa berlangganan. Masih banyak yang bisa kita pelajari bersama. Tentang hidup, tentang tenang, dan tentang bagaimana menjadi manusia yang utuh, tanpa harus jadi sempurna. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dan ingat, kamu tidak sendiri.